Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai pembiayaan ekspor dan impor. Baik, langsung saja saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan tentang pengertian atau definisi dari pembiayaan ekspor impor tersebut. Pembiayaan ekspor impor merupakan segala bentuk pembiayaan yang dibutuhkan oleh eksportir dan importir dalam rangka melakukan transaksi ekspor impor dalam hal dana modal kerja. Adapun yang termasuk ke dalam pembiayaan ekspor di sini adalah kegiatan produksi, pengumpulan barang-barang yang dipesan, pembiayaan persediaan sebelum barang dipesan di gudang, serta pembiayaan kredit penjualan kepada importir sesudah barang diterima importir. Selanjutnya adapun kegiatan yang termasuk ke dalam pembiayaan impor di sini diantaranya kredit impor atau pembelian dan pembiayaan piutang dagang bagi pelanggan dari importir. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman saya. Adapun materi yang akan saya bahas di sini adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang disingkat dengan LPEI atau yang disebut dengan Indonesian Exim Bank, di mana LPEI ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang disebutkan bahwa lembaga ini adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong kegiatan ekspor nasional. Jadi di LPI ini bukan hanya memberikan fasilitas atau pembiayaan bagi badan usaha saja, tetapi diberikan kepada usaha perorangan. Kemudian LPI ini memberikan bantuan dalam rangka ekspor dalam bentuk pembiayaan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Kemudian menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk meningkatkan ekspor nasional. Jadi dengan kata lain, di LPI ini dapat diberikannya pembiayaan kepada transaksi atau proyek yang tidak dapat diberikan oleh perbankan. Kemudian di LP ini juga membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam menyediakan pembiayaan bagi ekspor yang secara komersial cukup potensial atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu materi tentang produk keuangan yang ditawarkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu pembiayaan. Yang pertama, buyer's credit, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada importir oleh Indonesia Exim Bank dalam rangka meningkatkan ekspor terkait. Dan yang kedua, kredit investasi ekspor, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada eksportir untuk membiayai investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi untuk kegiatan ekspornya. Yang ketiga, kredit modal kerja ekspor, yaitu pembiayaan yang diberikan berdasarkan kebutuhan modal kerja eksportir. Yang keempat, pembiayaan LC import atau surat kredit berdokumen dalam negeri, yaitu fasilitas pembiayaan atas kewajiban pembayaran LC atau SKBDN yang diterbitkan bank pelaksana dalam rangka pembelian atau impor bahan baku, suku cadang, atau mesin yang mendukung kegiatan produksi barang atau jasa ekspor. Yang kelima, penerbitan LC import, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Exim Bank untuk menerbitkan LC dalam rangka pengadaan bahan baku, suku cadang, atau mesin untuk mendukung kegiatan ekspor. Yang keenam, penerbitan standby letter of credit, yaitu fasilitas penerbitan standby LC adalah fasilitas yang diberikan oleh Indonesia Exim Bank kepada eksportir dalam bentuk jaminan yang diterbitkan untuk menjamin risiko yang dihadapi beneficiary jika importir melakukan prestasi atas kontak atau perikatan yang menjadi dasar penerbitan SBLC. Selanjutnya yang ketujuh yaitu tagihan ekspor. Tagihan ekspor itu adalah fasilitas pengambil alihan tagihan ekspor atau tagihan dalam rangka ekspor adalah
fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Indonesia Exim Bank dalam bentuk pengambil alihan tagihan ekspor barang maupun jasa secara diskonto dengan hak regres atau hak untuk menagih kepada pemegang wesel jika terjadi non-akseptasi atau non-pembayaran. Yang kedelapan yaitu trust receipt adalah fasilitas yang diberikan kepada Indonesia Exim Bank kepada eksportir untuk mengeluarkan barang atau bahan baku yang diimpor di pelabuhan atau kapal untuk kemudian diproses dan dijual. Hasil penjualan ini akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban impornya. Selanjutnya yang terakhir, warehouse reserve financing adalah fasilitas pembiayaan modal kerja oleh Indonesia Exim Bank kepada eksportir yang pelaksanaannya dikaitkan dengan nilai barang atau komoditas milik eksportir yang ada di gudang yang dikelola oleh warehouse manager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya di bagian E tentang klasifikasi pembiayaan ekspor dan impor. A. Pembiayaan jangka pendek. Ada 3. Yang pertama, sumber dalam atau luar perusahaan, dalam atau luar negeri, pinjaman bank LKKB. Yang kedua, jenis kredit tanpa jaminan. Yang ketiga, jaminan. Adapun barang yang diperdagangkan ada 3, negotiable bill of lading, yang kedua financial against warehouse sheet, yang terakhir financial against transfer sheet. Adapun tagihan ekspor kepada impor ada 4 bagian. Yang pertama, financial against accuracy bill vouch. Yang kedua, banks to banks letters of credit. Yang ketiga, export factoring. Yang keempat, banking exchange. Yang selanjutnya nomor 6, pembiayaan jangka pendek dengan jaminan barang. Ada 3 bagian. Yang pertama, A, negotiable bill of lading, penggadekan yang berfungsi sebagai tanda kepemilikan barang yang dikapalkan kepada bank atau LKBB dengan diskontol. Yang selanjutnya bagian B, financial against warehouse sheet, menggandaikan warehouse sheet berfungsi sebagai tanda kepemilikan barang yang masih ada di gudang pelabuhan. Yang selanjutnya bagian C, financial against transfer sheet, pemanfaatan transfer sheet dengan jaminan barang yang ada di gudang pelabuhan untuk mendapatkan pinjaman guna menebus BLC guna mengeluarkan barang dari gudang pelabuhan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pembiayaan jangka pendek jaminan tagihan luar negeri. Yang pertama yaitu financial account receivables atau biasa disingkat dengan FAR, yang dimana penyerahan hak wajib tagih piutang eksportir atas pinjaman barang yang diekspor kepada bank sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman pembiayaan ekspor selanjutnya, baik itu pinjaman berkelompok atau transaksi demi transaksi. Yang kedua yaitu back to back letter of credit atau biasa disingkat dengan BBLC, yang dimana penggadaian LC yang akan diterima oleh eksportir sebagai sumber pembiayaan bagi eksportir dalam kerangka proses produksi dan kegiatan lain terkait barang yang akan diekspor. Yang selanjutnya yaitu ekspor factoring, yang dimana pembiayaan ekspor impor yang akan dimanfaatkan penjaminan tagihan luar negeri dengan melibatkan sejumlah kegiatan jasa ex-factoring bank berikut. Yang pertama, membeli dengan diskonto
diskonto tagihan luar negeri yang dimiliki oleh eksportir. Yang kedua, membantu eksportir mengevaluasi kelayanan dan perhitungan tingkat resiko kredit penjualan luar negeri. Yang selanjutnya, mengadministrasi pembukaan tagihan luar negeri. Yang terakhir yaitu melakukan penagihan kepada importir. Pembiayaan jangka pendek jaminan tagihan luar negeri selanjutnya yang itu bankers, yang dimana pembiayaan ekspor impor dengan memanfaatkan bankers yang diterbitkan oleh eksportir dan sudah di-ACC oleh Isung Bank. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan pembiayaan ekspor impor, di mana di sini ada pembiayaan jangka menengah. Pembiayaan jangka menengah ada pembiayaan jangka menengah bank dan LKBB. Di sini terdiri dari kredit dan biaya-biaya. Nah, di mana kredit berfungsi untuk penyediaan barang modal, di mana di sini tertera dalam kontrak kredit, dan selanjutnya ada biaya-biaya, di mana di biaya-biaya ini terdiri dari fund and fee, bunga kredit, dan komitmen fee. Yang terakhir adalah guarantee fee. Nah, di mana di sini fund and fee merupakan biaya atas pembuatan perjanjian kredit, yang dimana di sini berbasis pada presentasi kredit yang disetujui. Nah, selanjutnya adalah bunga kredit, dan ada komitmen fee, yang dimana di sini merupakan biaya atas saldo yang belum digunakan peminjam atau eksportir, dan ada guarantee fee, yang dimana di sini merupakan biaya-biaya pinjaman dari bank atau LK lain. Selanjutnya terkait dengan kredit ekspor barang modal, yang dimana di sini diberikan kepada importir barang modal negara asing. Yang kedua, pihak yang memberikan kredit adalah bank yang ditunjuk oleh eksportir barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang pembiayaan jangka menengah. Adapun bagian saya yaitu cross boarding dan international leasing. Dalam cross boarding dan international leasing melibatkan importir sebagai pembeli barang modal dan eksportir sebagai penjual barang modal sampai dengan jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kontrak eksportir. Importir harus membayar jasa sewa barang modal tersebut pada akhir masa kontrak. Ada 3 alternatif yang mungkin untuk dilakukan oleh importir. Yang pertama yaitu barang modal dikembalikan kepada eksportir. Yang kedua, perpanjang masa kontrak sewa barang modal. Dan yang ketiga yaitu pembelian barang modal dengan harga sesuai dengan kontrak leasing. Selanjutnya bagian D yaitu forfeiting. Forfeiting yaitu pembelian surat tagihan oleh pihak ketiga atau forfeiting dengan diskonto. Pertama, eksportir menjual bill of exchange atau promissory notes kepada forfeiting. Kedua, pihak yang berhutang atau debitur adalah importir, sedangkan pihak yang terhutang atau kreditur adalah eksportir. Ketiga, forfeiting memberikan dana tunai pembiayaan ekspor. Demikian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.